Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semua sehat? Puji Tuhan semua sehat. Saya undang semuanya untuk bersama-sama berdiri. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama boleh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya, ketertundukan kita kepada junjungan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan dari mimbar akan menyiapkan pembacaan firman Tuhan yang menjadikan kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi nama Tuhan. Di dalam rumah Tuhan kita memuji dan menyembah Dia. Di dalam rumah Tuhan kita memuji, menyembah Dia. Kami dari mimbar akan menyanyikan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Di dalam rumah Tuhan. Kami siap untuk diberkati dan Engkau beracara atas kami semuanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Nyanyian pujian nomor 261, syairnya sangat indah, sangat luar biasa. Siapapun engkau yang percaya dan taat, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Beri iman teguh yang takkan lesu. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Alkitab Markus 4 ayat 35 sampai dengan yang ke-11. Sekali lagi dari mimbar, Markus pasal 4 ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain yang juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya yang membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Dan inilah janji setia Tuhan atas kita semuanya. Dia yang mengangkat saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita menjadi lemah. Dan saat kita menjadi lemah, ketika kita menjadi lemah, ketika kita jatuh, tangan Tuhan yang kuat menolong saya dan Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, ya Bapa, yang kami sembah, kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami menaikkan syukur karena anugerah-Mu dan karena kasih-Mu. Pada saat ini Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk menerima dan mengalami kenikmatan oleh karena panggilan berbakti beribadah yang datang daripada Engkau. Kami ingin menyerahkan mereka semua yang sembah sujud di rumah-Mu ini. Kami serahkan mereka ke dalam kuasa-Mu satu persatu. Tuhan, anugerah-Mu nyata atas mereka semua, memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, kebugaran, hikmat, bijaksana untuk terus dapat menjalani kehidupan dari hari ke hari di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan Omikron yang menebar kemana-mana. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menaungi, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kekebalan. Ya, setiap anak-anak-Mu terjaga, terlindungi oleh karena anugerah dan kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan. Tuhan juga menopang untuk yang kelelahan,
letih lesu, demikian juga yang sedang mengalami sesuatu dalam hidupnya, memberikan penghiburan, kekuatan, peneguhan hingga mampu mengambil keputusan yang benar, bangkit dari kelemahannya, dan Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan meninggikan Kau. Kami juga ingin menyerahkan semua aktivitas dan kegiatan dari setiap anggota gereja dalam keseharian di masa-masa mendatang. Kami serahkan dalam perlindungan Kau, supaya semua kemana dan dimanapun selalu dilindungi, dijaga oleh Tuhan, aman, nyaman, dan terus beraktivitas. Produktivitas mereka dapat dipertanggungjawabkan, bahkan mereka boleh menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya. Terima kasih, kami meninggikan Kau, ya Yesus Kristus. Kami juga ingin menyerahkan seluruh kegiatan gereja selama sepekan mendatang. Tuhan menolong menopang sehingga semua berjalan dengan lancar. Kami juga ingin menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya setiap yang bertugas mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan mereka mempersembahkan seluruh pelayanan yang bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini sampai kepada hari Sabtu yang akan datang. Berkat Tuhan tercurah dan melimpah atas mereka semua. Tuhan memberikan sukacita kepada mereka, hingga pada hari hanya menjadi momentum bagi mereka untuk mengingat bagaimana Tuhan telah menolong masa lalu mereka, dan itu menjadi jaminan bagi mereka untuk hidup mendatang berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih, kami meninggikan dan memuji Kau, ya Yesus Kristus. Dan kami juga ingin menyerahkan gereja Baptis Indonesia seperti dalam tangan kuasa-Mu. Mohon berkat Tuhan terus Tuhan nyatakan, bertambah-tambah jumlah bilangan orang percaya yang Tuhan anugerahkan ke gereja ini. Kami juga menyerahkan supaya semakin hari semakin bertambah anak-anak Tuhan yang memberikan diri untuk melayani Kau. Dan kalau pada hari ini ada sebagian besar dari anggota gereja yang beribadah dari rumah oleh karena persoalan pandemi ini, Tuhan memberkati mereka, dan biarlah mereka dapat fokus konsentrasi dalam beribadah sekalipun di rumahnya masing-masing. Kami juga ingin menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu masa depan gabungan gereja Baptis Indonesia. Tuhan memberkati dan melindungi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan beri kepercayaan untuk melaksanakan pelayanan, baik itu pergembala sampai seluruh pelosok tanah air, pemberita Injil, para misionari. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Kami juga menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang mengerjakan tugas pelayanan di setiap lembaga-lembaga baptis, baik itu pimpinan lembaga maupun juga semua yang terlibat di dalamnya. Demikian juga untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan beri kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus, baik itu di BPN maupun di YB, YSP, Bamusnas. Tuhan melindungi, menjaga, biar kerja dan kinerja mereka memang segala sesuatu yang menjadi persembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah para tenaga-tenaga medis yang pada saat ini betul-betul sedang melaksanakan tugas yang begitu luar biasa oleh karena bertambahnya jumlah orang-orang yang di rumah sakit oleh karena terkena virus corona atau Omikron pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan melindungi, menjaga semua nakes baptis maupun semua tenaga kerja kesehatan yang lainnya. Tuhan menolong dan menopang mereka. Terima kasih, kami mendidikan dan memuliakan Kau. Kami juga menyerahkan pemerintah Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan seluruh masyarakat dan juga untuk memfasilitasi bagaimana supaya masyarakat bertahan hidup dan berjuang dalam kehidupan untuk mampu menanggulangi COVID-19, dan juga untuk terus dapat melaksanakan pekerjaannya dan produktivitasnya terjaga. Biarlah Tuhan menolong dan menopang. Biarlah masyarakat dengan sukarela dan dengan kegembiraan menopang dan bekerja sama dengan pemerintah bersama-sama menangani dan menghadapi virus corona dan COVID-19 pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan dan memuliakan Kau. Tuhan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tuhan juga menjaga usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga masyarakat adil, makmur, merata tercapai. Kami juga menyerahkan para petinggi-petinggi negeri ini dalam melaksanakan tugasnya. Kami juga menyerahkan TNI, Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan bangsa ini. Berkatilah semua warga bangsa yang menjadi anggota TNI dan Polri, keluarga besar mereka,
sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kami juga menyerahkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden kami, biarlah Tuhan melindungi dan menjaga sehingga semuanya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kami juga menyerahkan para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan diserahkan juga para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, bahkan sampai kepada semua petugas pemerintah yang di dusun-dusun, supaya semua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tuhan melindungi dan menganugerahkan keselamatan dan juga kesehatan kebugaran. Kami memuji dan meninggikan sekarang ya Tuhan, biarlah Tuhan melindungi dan menjaga seluruh anak-anakmu yang saat ini mengambil bagian dan pelayanan, dan juga untuk yang datang beribadah. Berkatilah seluruh anggota jemaat supaya selalu sejahtera dan takwa suatu apapun. Sekarang biarlah setiap anak-anakmu yang beribadah pada saat ini di rumahmu menyiapkan diri dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, baik persembahan maupun persekutuan mereka. Biarlah masing-masing memberikan dengan sukacita, berkat Tuhan melimpah atas mereka semua. Terpujilah engkau selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan dan perpuluhan di kota-kota yang terdekat dengan Bapak Ibu Saudara. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ku tahu Bapak berharap kebaikan Dia hari ini sampai selama-lamanya kita akan tindakan. Pagi ini sebagai syukur kita. Ku tahu Bapak berharapmu. Boleh menyanyikan lagu ini. Berkati persembahan. Berkati
Nyanyian pujian nomor 247, Percaya Patuh. Beserta Tuhan dalam perjalanan. Pada banyak pendeta Yosia Wartono dipersilakan. Indah teguh jalannya ku ikut, cintanya ku turut, selamanya percaya baru. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Ini anugerah-Mu atas kami, waktu yang Tuhan beri untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan membuka pikiran kami, hati kami, dan Kau mengisi dengan kebenaran-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup bagi hormat. Biarlah Roh Kudus bekerja pada kami dan membuat kami memahami sepenuhnya firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya patuh adalah merupakan satu kesatuan. Kita boleh mengatakan percaya, tapi tanpa kepatuhan itu kosong, omong kosong. Kemudian kita bisa saja setia, taat, melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan ketentuan kehidupan agama. Tapi
tanpa percaya, ya akan menghasilkan bukan kebahagiaan, bukan keteguhan, bukan keberanian, tetapi menghasilkan ketakutan dan kekhawatiran. Mari kita melihat salah satu contoh dari kisah yang dituliskan di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada para muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Murid-muridnya menatap Yesus Kristus, lalu menjawabnya, siap, laksanakan Tuhan. Siap, laksanakan Tuhan. Apa yang menjadi perintahnya dilaksanakan, didengarkannya dengan cermat, lalu dilaksanakan. Siap, laksanakan. Maka menyeberanglah murid-murid Yesus, dan di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika murid-murid mengambil perahu lalu menyeberang, bertolak ke seberang, ini adalah bentuk ketaatan terhadap atau atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak menyeberang atas inisiatif sendiri, atas keinginannya sendiri, atas kemauannya sendiri, tetapi memang mereka menyeberang oleh karena Tuhan Yesus Kristus memerintahkannya. Tuhan Yesus Kristus mengajak mereka untuk menyeberang danau itu, dan tentu alat transportasinya adalah perahu atau kapal yang mereka miliki. Mereka bertolak ke seberang, menyeberang danau itu. Ya, memang danau itu cukup luas dibandingkan dengan wilayah Israel pada saat ini. Cukup luas, dan memang di tepi danau itu seperti tepi pantai, di mana kita memiliki ribuan pantai di negeri tercinta ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika di tengah perjalanan perahu-perahu mereka diterpa oleh gelombang dan gelombang lautan yang begitu dahsyat. Dikatakan di sini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Coba perkataan ini sangat jelas. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau kita binasa, berarti para muridnya menganggap gurunya sama seperti halnya dengan mereka. Yesus Kristus dianggapnya sama seperti dengan mereka. Nah, dari sini kita tahu bahwa ketaatan kepada Yesus tidak berarti bahwa orang yang menuruti mengikuti perintah Yesus itu betul-betul sudah mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Sehingga kalau mereka mati, Yesus juga akan mati. Oleh karena itu di sini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa. Kalau kita akan binasa. Kalau kita akan binasa. Engkau tidak peduli. Murid-muridnya menyamakan Yesus seperti dirinya. Seperti dirinya. Jadi kalau mereka binasa oleh karena tenggelam dalam danau itu, diterpa oleh taufan yang dahsyat, maka Yesus juga akan binasa. Yesus akan mati. Pemahaman, pengenalan ini dapat kita ungkapkan di sini, bahwa mereka belum betul-betul mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Saya berharap tidak ada seorang pun di antara kita yang mempunyai pemahaman, pengenalan tentang Yesus sama seperti murid-muridnya pada waktu peristiwa ini terjadi. Mengapa saya ingin tegaskan demikian? Karena tidak sedikit orang-orang kemudian merasa bahwa menjadi orang Kristen itu tidak aman. Lalu mereka berpindah keyakinan, dan orang-orang yang demikian itu pasti tidak mengenal Yesus, bahkan menyamakan Yesus dengan manusia-manusia yang lainnya. Mereka tidak mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati.
Allah sejati, manusia sejati. Yesus Kristus mereka tidak mengenal begitu hingga Yesus mati ya mati, Yesus mati ya mati, kita mati ya mati. Seperti halnya apa yang diungkapkan oleh murid-murid Yesus Kristus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau dan aku, engkau dan kami, kita akan binasa. Oleh karena taufan yang dahsyat telah menerpa perahu kita dan kita bisa terguling dan tenggelam dan lalu kita mati bersama-sama. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi sudah teduh, ya, teduh menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid Yesus menegur, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam terjemahan yang lainnya dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada mereka, kenapa kalian gampang sekali menjadi takut? Mengapa kalian gampang sekali menjadi takut? Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Ini terjemahan lain mengatakan begitu. Mengapa kalian menjadi begitu mudah takut? Menjadi begitu mudah cemas? Menjadi begitu mudah was-was? Menjadi begitu mudah gelisah? Karena gelombang di dalam kehidupanmu. Karena topan kehidupan sedang menerpamu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu menjadi gampang takut? Menjadi gampang khawatir? Menjadi gampang cemas? Mengapa? Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di era pandemi sekarang ini, gelombang kehidupan bisa menerpa siapa saja. Setiap orang seolah-olah dibayang-bayangi oleh kematian karena dahsyatnya pandemi ini, seolah-olah begitu. Hingga gelombang kehidupan bisa menerpa siapa saja. Dan pada saat itu, pengenalan kita akan Yesus Kristus diuji. Pada saat itu, iman kita, keyakinan kita, percaya kita pada Yesus Kristus juga sedang diuji. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Sebab baik hidup maupun mati, bagi kita yang ada di dalam Kristus, itu adalah anugerah dan itu adalah berkat. Bagi kita hidup adalah Kristus, mestinya begitu. Mati pun adalah keuntungan karena bagi kita telah tersedia tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kalau sampai gelombang kehidupan ini menerpa dan terjadi pada kita, jangan gelisah hatimu, jangan takut, jangan was-was, jangan khawatir, percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan mau kita hidup sembuh, kalau Tuhan mau kita meninggalkan dunia ini, kita sudah disiapkan tempat di surga. Sudah disiapkan tempat di surga. Jadi baik hidup maupun mati bagi orang percaya, kita ini adalah orang-orang yang diberkati dan orang yang disiapkan anugerah, disediakan anugerah dan selalu disertai oleh anugerahnya yang begitu besar. Oleh karena itu, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Sampai Yesus menegur, kenapa kalian gampang sekali takut? Bukankah aku ada bersamamu? Kenapa kamu gampang sekali cemas, was-was, bahkan hidupmu dikuasai oleh kekhawatiran? Bukankah aku telah berjanji bahwa aku selalu menyertaimu, bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu? Nah, tadi lagunya jelas sekali, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Mengapa kamu menjadi sangat mudah takut, gelisah, kecewa, was-was? Dan tidak sedikit di antara mereka yang dihantui oleh ketakutan, kecemasan, itu lalu meninggalkan Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka memang tidak mengenal Yesus Kristus. Kalau bahasa Jawanya begini, Gusti Yesus banjur ndangu marang para murite. Ya gene kowe padha wedi. Apa seprono seprene kowe durung percaya? Seprono seprene itu sejak sekian lama engkau keluar masuk gereja, sampai sekarang masih juga belum percaya. Nah, ini pertanyaan yang disampaikan,
kepada kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di era pandemi COVID sekarang ini, dimungkinkan setiap keluarga atau setiap kita mengalami gelombang dalam kehidupan ini. Mengalami gelombang dalam kehidupan ini, diterpa oleh gelombang dalam kehidupan ini. Mungkin kita akan berkata, Tuhan, bukankah aku setiap Rabu berdoa? Bukankah aku setiap malam berdoa? Bukankah aku setiap minggu pergi ke gereja? Tapi ingat, apa artinya semua aktivitas yang disebut sebagai ketaatan itu tanpa iman? Kalau tanpa iman, tanpa percaya pada Yesus Kristus, hanya hasilnya adalah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Oleh karena itu antara iman dan ketaatan menjadi satu kesatuan. Jangan sampai kita mengatakan aku beriman tanpa ketaatan, itu namanya kosong belaka, sia-sia, nonsen. Tapi ketaatan tanpa iman hasilnya adalah ketakutan. Mudah sekali menjadi takut, cemas. Oleh karena apa? Kita tidak melihat dan menyaksikan, menerima dan memahami Yesus sebagaimana seharusnya. Pengenalan kita akan Yesus sama seperti orang-orang lain yang di luar Yesus Kristus. Ia hanyalah seorang nabi saja, ia manusia seperti kita adanya. Akan begitu, sehingga murid-muridnya pun mengatakan, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita akan binasa? Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus mendengar, sekian lama kamu telah mengikut aku, masih saja kamu juga belum percaya. Sekian lama kamu telah menjadi orang, diidentifikasikan sebagai orang Kristen, masih saja kamu belum percaya kepadaku. Masih saja kamu belum percaya kepadaku, bahkan kamu mengambil keputusan untuk menomorduakan aku, nomor tigakan aku, nomor keempatkan aku. Membuat aku ini sebagai seseorang yang remeh untuk diikuti. Apakah ada kira-kira contoh begitu? Mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Umpama ya, umpama ya. Kok ketemu dengan wanita yang cantik, pria yang ganteng, lalu menikah, yaudah sekarang menikah saja tidak secara Kristen. Gampang ya, nanti kalau sudah menikah saya akan ke gereja lagi. Itu kan gampang gitu. Sepertinya tidak apa-apa. Terkesannya begitu remeh-temeh. Tapi ingat di sini, kadang-kadang ada yang mengambil keputusan seperti itu. Mengapa kamu berbuat demikian? Apakah kamu tidak percaya kepadaku? Apakah kamu masih juga belum percaya kepadaku? Seprono seprene masih juga belum percaya. Sekian lama telah mengikut aku, masih juga belum percaya. Ya, saya ingin tegaskan bahwa ketaatan tanpa percaya akan selalu menghasilkan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, was-was, keraguan, dan itu tidak akan pernah menghasilkan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu percaya, patuhlah. Percaya dan patuh menjadi satu kesatuan. Kita harus mengingat betul bahwa peristiwa ini menjadi teguran, mungkin teguran untuk kita semua. Kalau selama ini kita mengatakan diri setia tetapi tanpa iman, betulnya itu hanya akan menghasilkan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh para murid Yesus, sehingga para murid Yesus ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang setelah peristiwa itu terjadi, semestinya tidak lagi murid-murid Yesus akan mengulangi lagi praktek kehidupan yang taat tanpa percaya. Kehadiran Yesus betul-betul mestinya menjadikan mereka tenang, mestinya menjadikan mereka aman dan nyaman karena Yesus ada pada mereka. Dalam peristiwa yang lainnya, Yesus mengatakan, ini aku, jangan takut. Jadi di mana ada Yesus, mestinya tidak ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, adakah Yesus dalam hidupmu? Adakah Yesus dalam rumah tanggamu? Adakah Yesus di tempat di mana kamu bekerja? Di tempat di mana Yesus berada, semestinya tidak ada ketakutan. Karena badai dan ombak pun patuh padanya. Katakan, siapakah gerangan? Katakan, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini Yesus berkuasa atas semesta alam. Yesus berkuasa atas hukum-hukum alam. Yesus berkuasa atas segala sesuatunya. Semuanya tunduk, takluk, dan turut atas perintahnya.
Kalau kedaulatan dan kekuasaan Yesus begitu nyata, maka setiap pengikutnya semestinya tidak lagi hidup dihampiri atau dikuasai oleh ketakutan, sekalipun kita berada di tengah-tengah gelombang yang sangat dahsyat pada saat itu. Gelombang bukan tsunami ya, gelombang pandemi COVID. Sekalipun kita berada di sini, jangan sampai hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Karena Yesus sudah berkata, ini aku, jangan takut. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Tapi iman disertai dengan ketaatan dan kepatuhan, seperti pada saat ini. Iman disertai dengan kepatuhan dan ketaatan. Kita harus tetap melewati hari-hari hidup kita dengan tertib. Bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan. Bapak Ibu dan Saudaraku, percayalah dan patuhlah. Berkat Tuhan atas kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, firman-Mu telah memberikan penegasan kebenaran-Mu atas kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengerti dan mereka hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita semua akan berdoa untuk para pengurus gereja periode 2022-2023. Saya serahkan kepada Pak Diakon Yudi Sasmita untuk membacakan formasi kepengurusan yang sudah disusun. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Izinkan kami membacakan susunan panitia perancang gereja setiap bakti tahun 2022 sampai 2023. Kita bersyukur jikalau hari ini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Karena semua itu adalah kasih setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menghargai atas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti firman Tuhan hari ini, iman dan ketaatan harus seimbang dan kita lakukan sehari-hari. Dan sebelum saya membacakan susunan panitia perancang, kami mohon Ibu Kori untuk membantu supaya saudara-saudara yang saya panggil namanya dan maju ke depan untuk berdiri di depan, kemudian akan diatur sesuai dengan jarak dan protokol kesehatan. Susunan panitia perancang Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti Kediri tahun 2022 sampai tahun 2023. Kepanitiaan tim pastoral Pendeta Dr. Andes Yosia Wartono MTH, Ibu Dr. Andarina Indah Kristini MTH, Pendeta Dr. Daniel Tatang Effendi MTH, Pendeta Muda Lulut Purnawan SE MTH. Kami persilahkan maju Pak, supaya Bu Kori silahkan membantu untuk mengatur posisi. Lalu pengurus harian, Ketua PPG Diakon Yudi Sasmito, Wakil Ketua PPG Diakon Agus Sudarmanto, Sekretaris Ibu Kori K. Handayani, Bendahara Ibu Sri Winarni, lalu Koordinator Administrasi Ibu Kori K. Handayani, Koordinator Keuangan Ibu Karina Dwi Mahanani SE, anggota Bapak Koko Wijanarko. Mohon yang kami sebutkan untuk maju ke depan. Dipersilahkan. Ibu Sri Hastuti Anggorowati,
Ibu Tri Andayani, Ibu Purwani Kadartiate. Lalu koordinator keanggotaan Bapak Agung Sandiono, koordinator ET Gereja dan Inventaris Bapak Koko Mariono, wakil koordinator Saudara Purbo Santoso, anggota Saudara Dian Onel, Bapak Deni Catur Laksono, Bapak Hari Cahyo Seputro. Lalu Komisi Ibadah Ibu Dr. Dorana Rina Indah Kristini MTH. Musik koordinator band Sakti Bapak Priyo Dwi Leksono. Lalu koordinator Pakar Sakti Bapak Suwono. Koordinator Akustik Sakti Saudara Amitaya Kris Karuniawan. Koordinator Sound System Bapak Yesika Kristiawan. Lalu paduan suara, koordinator paduan suara dewasa Ibu Kebriana Triwidiasari. Koordinator paduan suara nafiri Ibu Darsi. Lalu koordinator doa Ibu Dr. Andarina Indah Kristini MTH. Koordinator tamu Ibu Hari Pristiwaning Tias. Koordinator upacara gereja Ibu Elsa Suparwiyanti, Ibu Mujiati, Ibu Niken Safitri. Lalu koordinator dekorasi Ibu Dian Novita, Ibu Alin Tabita Kencana. Koordinator multimedia Bapak Makse Setiawan Dinata, Saudara Roni Hiwatan, Yosua Nanda Pratama. Komisi Pemeliharaan Diakon Dr. Franco Yesaya Wesley. Lalu Ketua PBI Bapak Hendrik Pristiwanto. Ketua WPI Ibu Sutati. Ketua PKMB Saudara Nathan Wana Setiatama. Ketua PKRB Saudara Christian Widya Pristiwanto. Koordinator Sosial Saudara Heri Wiono, Ibu Yuli Hari Sulastri. Koordinator Payon Sakti Ibu Nining Noviati, Ibu Seri Utami. Koordinator Posyandu Lansia Ibu Diah Suleh Kristanti. Lalu terakhir Komisi PPA dan Pendidikan, Ketua Sekolah Minggu dan Sains Ibu Suprapni. Ketua-ketua KPW, Ketua KPW Bangsal Barat Ibu Nunuk Yohana, Bangsal Timur Ibu Diah Eliantari, Banjaran Ibu Wahyuningsih. Lalu Buringan Barat Diakon Agus Sudarmanto dan Saudara Heri Wiono. Ketua PW Buringan Timur Bapak Hari Santoso. KPW Ndoko Bapak Suhadi. KPW Kaliombo Ibu Ani Yuniati. KPW Kwadungan Bapak Heru Suwardianto. KPW Tinalan Bapak Sukoco. KPW Wilayah Selatan Ibu Sri Ani. Wilayah Timur Ibu Liswati. Terakhir Ketua KPW Wilayah Utara Ibu Rusnah. Kediri 13 Februari tahun 2022. Ketua Panitia Perancang Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Diakon Yusuf Yudi Sasmito. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyerahkan rekan-rekan kita untuk melaksanakan tugas kepengurusan 2022-2023. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami dengan syukur menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang telah menyediakan diri untuk melaksanakan tugas kepengurusan gereja tahun 2022-2023. Biarlah hikmat bijaksana-Mu selalu Engkau anugerahkan kepada mereka. Tuhan terus mengawal kesehatan dan juga kebugaran mereka. Tuhan juga memberkati dan menganugerahkan kekuatan dan kuasa kepada mereka untuk terus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan
posisinya masing-masing. Hingga apa yang mereka lakukan menggerakkan seluruh sendi-sendi gereja ini untuk hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu. Dan gereja ini akan menyongsong masa depan dengan pertumbuhan perkembangan sesuai dengan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat-Mu atas keluarga mereka, rumah tangga mereka, sanak kadang famili mereka, keluarga besar mereka, sehingga anugerah-Mu melimpah atas mereka semua dan menjadikan mereka bekerja dengan penuh semangat, antusias, tenang, dan sukacita. Kami memuji dan meninggikan Kau, anugerah-Mu atas mereka semua. Hamba-Mu juga menyerahkan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti yang menumpang, mendukung, mendoakan, biarlah berkat Tuhan melimpah atas mereka semua. Kami semua siap selalu bergandeng tangan untuk melaksanakan apa yang menjadi bagian hidup kami dalam kehidupan bergereja. Anugerah-Mu atas kami semua nyata ya Tuhan. Kami memuji dan meninggikan Kau. Dan mulai hari ini dan seterusnya, biarlah Roh Kudus berkuasa atas mereka. Hari-hari hidup mereka selalu diliputi oleh sukacita dan semangat baru untuk melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan sebagaimana yang sudah mereka terima. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu atas nama Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti mengukuhkan keberadaan mereka sebagai pengurus gereja dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku. Silahkan, kita tetap di sini ya. Marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tim musik bisa ke tempatnya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun, kita ulangi lagi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terpujilah Kau kekal untuk selama-lamanya, ya Allah Bapa, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Sekarang kami telah menyelesaikan ibadah ini oleh karena anugerah-Mu.
Bentar lagi kami akan meninggalkan rumah-Mu ini, biarlah Tuhan menyertai perjalanan kami sampai di rumah. Demikian juga menyertai kehidupan kami dari hari ke hari, dalam kami melanjutkan perjuangan hidup kami selalu di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu akan menemukan hasil dan memperoleh hasil dari segala kerja, usaha, upaya mereka sesuai dengan pekerjaan masing-masing, bisnis dan juga apa yang dilakukannya. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dan sekarang biarlah setiap anak-anak-Mu menengadahkan tangan mereka ke hadapan-Mu dan Tuhan mencurahkan berkat berkelimpahan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan dan juga harapan mereka. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memelihara hati pikiran hidup kami selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita sertailah kami sekalian. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk dan untuk mengambil saat teduh. Bersyukurlah untuk berkat Tuhan hari ini. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.